Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi kita akan melakukan pembelajaran online dan saat ini misalkan membahas tentang soal-soal aplikasi turunan sebagai persiapan kamu untuk sumatif nanti di aplikasi turunan. Ya, oke. Di sini misalkan membahas soal satu persatu ya. Kamu pelajari dengan baik. Kalau misalkan ada yang kurang paham, kamu bisa kasih komentar atau misalkan chat langsung Miss ya. Oke, di sini diberikan selembar karton berbentuk persegi panjang. Nah, ini adalah kertasnya. Kemudian dia lebarnya itu 5 desimeter. Jadi kalau misalkan ada persegi panjang, panjangnya itu adalah ini. Lebarnya mana ini? Di mana dibilang 5 desimeter itu adalah sebagai lebar ya. Kemudian panjangnya berapa? Panjangnya itu adalah 8. Oke. Nah, di sini dibuat, jadi melalui kertas ini, melalui persegi panjang ini dibuat kotak tanpa tutup ya. Pada keempat pojok karton dipotong persegi yang sisinya X ini. Sisinya ini dipotong, ini juga dipotong sebesar X ya. Ini dipotong, ini juga dipotong sebesar X. Nah, maka dibilang di sini untuk karton tersebut panjang lebar agar volume maksimum adalah. Maka yang ditanya sebenarnya di sini apa? Panjang sama dengan berapa? Lebar sama dengan tinggi sama dengan berapa? Supaya dia volume maksimum. Jadi ini tadi kan akan dibuat kotak ya. Kotak tanpa tutup. Nah, kotak tanpa tutup. Yang dimintanya itu supaya volume yang terbentuk itu maksimum, berapakah panjangnya, berapakah lebarnya, berapakah tingginya. Oke, kita akan bergerak dari mana? Dari apa yang ditanya. Ini perhatikan. Volume maksimum, berarti kita cari volume. Volume dari kotak, atau ini disebut dengan balok ya, volume balok. Itu apa? Itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dari yang terbentuk, coba perhatikan ya di sini panjangnya. Ketika dia dipotong ini sebesar X, dari sini juga dipotong sebesar X. Maka ini menjadi sisanya berapa? Ini menjadi 8 dikurang 2X. Ini menjadi berapa? Ya, udah dipotong sepanjang X di ujung sana, di atas. Di bawah juga dipotong X, berarti ini menjadi 5 kurang 2X. Oke, 5 kurang 2X. Kemudian yang mana? Tingginya ini jadi berapa? Ini yang akan menjadi tinggi. Ya, yang dipotongnya ini. Maka ini sebesar X. Oke, maka ini sama dengan 8 dikurang 2X dikali 5 dikurang 2X dikali tingginya berapa? X. Oke, kita kalikan bersama ya. Ini sama dengan berapa? 8 dikali 5 itu berapa? 40. Kemudian 8 dikurang 2X. 8 dikali min 2X itu adalah min 16X. Kemudian ini min 10X. Dan ini min 2X dikali min 2X itu adalah 4X kuadrat. Kemudian jangan lupa masih ada ini X di luar. Ini kita kalikan ke dalam semua ya. 40X dikurang 16X kuadrat dikurang 10X kuadrat tambah 4X pangkat 3. Oke, kita sederhanakan. 40X dikurang 26X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Oke, paham ya sejauh ini? Nah, maka kita pangkat yang paling tinggi kita susun dia secara beraturan ya. Biasanya pangkat paling tinggi selalu depan. 4X pangkat 3 dikurang 26X kuadrat tambah 40X ya. Oke, kita sederhanakan sekarang. Sederhanakan, sama-sama dibagi berapa bisa yuk? Ini bisa sama-sama dibagi 2X kuadrat pangkat 3 dikurang 13X kuadrat tambah 20X. Oke, ini adalah volume. Oke, volumenya ya. Nah, untuk mengetahui apakah dia nilai maksimum atau minimum, atau bisa kita sebut sebagai pembuat maksimum atau minimum sebuah fungsi, berarti kita harus turunkan sekali. F aksen X itu sama dengan 0. Maka 2X pangkat 3 dikurang 13X kuadrat tambah 20X ini kita turunkan. Kalau kita turunkan menjadi ya F aksen X
ini akan menjadi 6x kuadrat dikurang 26x tambah 20, ini sama dengan berapa? Sama dengan 0. Ya. Kemudian ya, sama-sama lagi kita bagi dengan 2 dia ya. Berarti 3x kuadrat dikurang 13x ya, ditambah ya 10, ini sama dengan 0. Oke, gimana cara mengakarin ini? Oke, akar-akarkan yuk. Ini kan kalau dikali dia sama dengan 3 kali 10, berarti 30. Dijumlah dia adalah ini. Dijumlah dia adalah min 13. Ada dua bilangan, jika dikali dia 30, dijumlah dia min 13, berarti adalah min 10 dengan min 3. Kenapa? Karena min 10 kali min 3 itu adalah 30, min 10 dikurang 3 itu adalah min 13. Oke, berarti pembuat nolnya adalah, oke, ini sama dengan 1/3 dikali 3x dikurang 10 dikali 3x dikurang 3, ini sama dengan 0, berarti 3x dikurang 10, kita kalikan yang ini ya, ke sini. Dikali x dikurang 1, ini sama dengan 0, berarti x sama dengan 10/3 atau x sama dengan 1. Nah, di sini ya, di sini kita coba nih ya, kita coba dulu untuk x sama dengan, sebenarnya supaya kita tahu dia itu maksimum yang mana, ini kan ada dua nih, yang mana pembuat maksimum, yang mana pembuat minimum. Bisa dengan cara turunan kedua, f aksen, oke, f aksen x itu kalau misalkan lebih besar dari 0 ya, kalau misalkan ini lebih besar dari 0 berarti ini adalah pembuat minimum ya, udah dipelajari di kelas ya, min. Kalau dia f aksen x-nya lebih kecil dari 0, itu adalah pembuat maksimum. Oke, sekarang kita coba ya, pakai cara ini dulu. Sebenarnya bisa nanti langsung kita masukin aja ya. Oke, turunan kedua dari f aksen x mana sih? Tadi turunan pertamanya adalah, turunan pertama x-nya itu adalah 3x kuadrat dikurang 13x tambah 10 ya. Sekarang kita mau cari turunan kedua dulu. F aksen x itu sama dengan, tinggal turunkan lagi nih ya. Berarti 6x dikurang 13. Kalau misalkan kita pakai nih, yang tadi pilihannya adalah 10/3 dengan 1, maka kita pakai di sini f aksen 1 aja dulu deh biar lebih gampang. Ini sama dengan 6 kali 1 kurang 13, ini sama dengan 6 kurang 13, ini minus. Berarti pembuat maksimumnya mana? Ingat tadi kalau misalkan turunan keduanya itu lebih kecil dari 0, berarti itu adalah pembuat maksimum. Maka dapat disimpulkan karena ini minus, ini kan lebih kecil dari 0, berarti pembuat maksimum mana? Untuk x sama dengan 1. Oke. Kalian kalau misalkan ini udah maksimum, pasti cuma satu ya yang membuat dia maksimum, nilai x yang membuat maksimum. Maka kalau misalkan kita coba ya, kita coba di sini, berarti panjang tadi kan ini sama dengan 8 dikurang 2x, lebarnya kan 5 kurang 2x, tingginya sama dengan x. Maka kalau dari sini panjang sekarang berarti kalau x sama dengan 1 ya. Untuk x sama dengan 1, maka panjang 8 dikurang 2, ini sama dengan 6 desimeter. Lebarnya berapa? Lebar sama dengan 5 kurang 2, ini sama dengan 3 desimeter. Kemudian tinggi sama dengan 1, maka volume maksimum sama dengan berapa? 6 dikali 3 dikali 1 sama dengan 18 desimeter kubik. Nah, itu adalah cara yang pertama untuk menentukannya ya. Cara yang kedua, kamu bisa menggunakan seperti ini ya. Tadi kan panjangnya, ingat ya, panjangnya ini kan kita menggunakan turunan kedua nih. Kalau cuma menggunakan turunan pertama bagaimana mis? Oke, panjang tadi kan itu 8 dikurang 2x desimeter ya. Dalam satuan desimeter ini semua, lebar sama dengan 5 dikurang 2x, ini juga desimeter. Sedangkan tinggi ini sama dengan, oke sebentar, tinggi ini sama dengan x desimeter. Kita mempunyai ada dua ini ya, mempunyai 10/3 dengan
1. Maka kamu coba satu per satu ya. Mana yang volume lebih besar berarti itu nanti. Ini panjangnya berarti sama dengan 8 dikurang 2 dikali 10 per 3. Ini sama dengan desimeter. Oke, ini berarti 8 dikurang ya. 8 dikurang 20 per 3 itu berarti 26, 6,6 ya. 6,6 begitu, atau bisa juga dengan 8 dikurang 6,7 deh. Ya, itu sekitar berapa? 8 dikurang 8 kurang 6 adalah 2, berarti 1,3 desimeter. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya sama dengan 5 dikurang 2. 5 dikurang 2, 2 dikali 10 per 3. Ini berapa ini hasilnya? 5 dikurang berarti 20 per 3 juga, berarti 6,7. Ini udah minus. Kalau udah minus gimana Bu? Ya, kalau udah minus kan nggak mungkin lebar dari suatu balok atau lebar dari suatu tabung itu nilainya minus, nggak mungkin. Maka ini tidak memenuhi gitu. Ya, itu logikanya. Kalau misalkan kamu lupa turunan keduanya ini, kamu bisa masukkan satu per satu ke fungsi awal, ya. Ke ini, ke yang sini. Atau ke fungsi awal tadi apa? Ini volume. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang ini kamu masukkan X sama dengan 1, kamu masukkan X sama dengan 10 per 3. Mana yang lebih besar? Berarti itu adalah volume maksimum. Oke, sekarang itu adalah mengenai persamaan garis singgung ya. Ingat, diketahui H adalah garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3. Nah, sebelumnya Miss mau ingatkan kembali nih mengenai persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung itu di titik X1, Y1 itu adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali ya persamaan garis. Persamaan garis singgung itu sama dengan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Itu adalah persamaan garis singgungnya. Di mana M itu sama dengan F aksen X. Ini ingat ya. F aksen X1 ya. F aksen X1. Oleh karena itu, kita kerjakan ini. Diketahui Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat tambah 2X kurang 3. Maka dari sini dapat F aksen X itu sama dengan Y aksen sama dengan 3X kuadrat dikurang 8X ya tambah 2. Nah, ingat di sini apa yang kita dapat? Oke, di sini ada yang kita dapat pada titik. Berarti ini sebagai X1 Y1. Maka kalau misalkan Miss ambil untuk F aksen X1 ya, berarti itu sama dengan 1, yaitu Y aksen ya bisa sama dengan 3 kali 1 kuadrat dikurang 8 kali 1 ditambah 2. Maka Y aksennya itu sama dengan 3 dikurang 8 tambah 2. Ini sama dengan minus 3. Maka M itu sama dengan F aksen X atau Y aksen sama dengan sama aja ya, ini sama dengan min 3. Ingat persamaan garis singgung Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya, dan kita dapat X1, Y1 ini diketahui berapa? 1, min 4. Ya udah kita tulis Y itu kita dapat dari mana? Titik potong garis H dengan sumbu X ya. Titik potong garis H dengan sumbu X. Kalau misalkan Miss mempunyai ada sebuah garis ya, maka garis ini sembarang garis deh Miss ambil ya. Miss ambil sembarang garis. Misalkan ini. Kalau misalkan titik potongnya terhadap sumbu X ini, misalkan dia ini, berarti titik koordinatnya ini berapa? Ini adalah X. X-nya kita nggak tahu berapa, tapi yang pasti Y-nya itu pasti 0. Karena apa? Berpotongan di sumbu X. Berarti Y-nya ini sama dengan 0. Berarti X pangkat 0. Makanya kalau dibilang titik potong garis H dengan sumbu X, ini Y-nya pasti 0. Ya, maka 0 dikurang Y1, oke, Y1 udah dapat ternyata. Ini sama dengan minus 4, ini sama dengan M minus 3 dikali X kurang X1. Nah, X kita nggak tahu berapa ini tadi nih. Kurang X1-nya adalah 1. Ya, maka 0 ditambah 4 sama dengan min 3X tambah 3. Berarti min 3X itu sama dengan 1X sama dengan min 1 per 3. Oke, maka dapatlah dia
bahwa X sama dengan min 1/3, maka koordinatnya sama dengan, maka koordinatnya ini berapa? Tadi, kalau X-nya sama dengan min 1/3, maka koordinat itu sama dengan X, Y, X-nya sama dengan min 1/3, 0. Oke, sejauh ini paham ya? Berarti 1/3, kalau misalkan dalam garis, berarti dia itu titik potongnya nanti min 1/3 di mana? Misalkan ini 1, berarti min 1/3 sekitar sini. 0, berarti nanti dia berpotongan di sini. Entah bagaimana, intinya berpotongan di sini. Ya. Oke. Oke, di sini garis singgung yang menyinggung lengkungan Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X tambah 1 di titik 1,0. Kalau misalkan ini kurva, ya, ini koordinat kartesius, 1,0 itu udah ada di mana? 1, ya, 0. Berarti di sini ya. Oke, biar gedein deh ini. Misalkan ini 1,0. Maka lengkungan ini ya, garis singgung yang menyinggung lengkungan di titik. Berarti pas di titik ini dia memiliki lengkungan. Berarti misalkan deh begini. Ya, misalkan ini adalah Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X tambah 1. Nah, ada sebuah garis yang menyinggung titik ini. Berarti misalkan deh, Miss kasih garis singgungnya itu warna yang lain ya. Ini. Oke, ini. Ini kan menyinggung lengkungannya itu. Nah, akan memotong katanya garis singgung yang menyinggung lingkungan di titik ini akan memotong X sama dengan 3. Berarti 3 itu di mana? 1, 2, 3. Ini ya. Ini adalah X sama dengan 3. Nah, titik ini yang ditanya, maka koordinat ini berapa? Ini kan koordinatnya berarti 3, titik. Y-nya kita nggak tahu berapa. Ya, oleh karena itu Miss cari dengan tadi fx itu sama dengan X pangkat 3 kurang 2X tambah 1. Paham ya? Di sini maka f aksen X itu sama dengan 3X kuadrat dikurang 2. Oke, kita ambil salah satu titik di titik 1. Berarti f aksen 1 itu sama dengan 3 kali 1 kurang 2. Kita cari gradiennya di situ. Itu sama dengan 1, berarti M sama dengan 1. Nah, ingat persamaan garis singgung. Itu sama dengan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Itu sama dengan Y. Y-nya itu kan kita nggak tahu, kurang Y1. Ini adalah X1, Y1. Kurang 0 itu sama dengan 1 dikali X. X-nya kita tahu dong, X-nya ini. Ya, 3 dikurang X1-nya juga ada 1. Maka ini Y sama dengan 3 dikurang 1, Y sama dengan 2. Maka titik potong di titik ini itu adalah 3,2. Oke, sini garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat. Kalau misalkan Miss gambar deh ya, salah begini. Ya, misalkan ini adalah grafik dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2 pangkat 2 ya, melalui titik 1,9. Misalkan lengkungannya itu adalah 1,9. Salah satunya memotong sumbu Y di titik. Nah, oke, misalkan ini adalah 1,9 memotong, berarti ini kan persamaan garis singgung. Oke, sorry. Melalui ini, berarti ini baratnya nih. Memotong sumbu Y di titik. Nah, yang ditanya ini. Oke, memotong sumbu Y di titik berapa sih ini? Misalkan ini adalah X, Y. Tapi, perhatikan, ini kan memotong sumbu Y. Berarti apanya yang sudah pasti ada? Yaitu nilai X-nya. X di titik ini sama dengan 0, sepanjang 0. Berarti ini sama dengan bisa ubah menjadi 0, Y. Ya, Y-nya itu kita nggak tahu berapa, itu yang mau kita cari. Oleh karena itu, maka Y sama dengan X kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke, sejauh ini paham ya? Nah, oke, kemudian kita jabarin deh. Kita jabarin berarti X pangkat 4 tambah 2 kali X kuadrat, 2 kali X kuadrat dikali 2 ditambah 2 kuadrat. Itu sama dengan X pangkat 4 tambah 4X kuadrat tambah 4. Oke, ini adalah Y. Nah, maka kita mau mencari yang pertama itu adalah F aksen.
untuk garis singgungnya, ya kan? F aksen sama dengan, berarti 4x pangkat 3 tambah 8x. Oke, maka kita ambil garis singgung tadi menyinggung di X sama dengan 1. Berarti F aksen 1 itu sama dengan 4 dikali 1 pangkat 3 tambah 8 kali 1. Itu sama dengan 12. Oke, maka M sama dengan titik nilai titik singgungnya itu sama dengan 12. Kemiringannya sama dengan 12. Nah, sekarang karena dia udah dapat persamaan garis singgung itu sama dengan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, Y itu yang mau kita cari, kurang Y1. Y1-nya berapa? Itu adalah 9. 9 sama dengan 12 dikali X. X-nya udah dapat berapa? 0. Di sini 0. Berarti 0 dikurang X1 itu 1. Maka Y kurang 9 sama dengan min 12. Berarti Y sama dengan min 3. Oleh karena itu, maka dia memotong, ya berarti harusnya ke bawah begini ya. Harusnya ke bawah begini. Berarti memotong titik potong, ya titik potongnya ada di mana? Yaitu X, Y 0, min 3. Oke, sebuah bak air tanpa tutup berbentuk tabung. Jumlah luas selimut, ya ini tabungnya, bak airnya ini. Oke, jumlah luas selimut dan alas bak air adalah 28. Artinya kita tulis dulu apa yang diketahui ya, bahwa luas selimut ditambah luas alas itu sama dengan 28 meter kuadrat. Ingat, luas selimut itu yang mana sih ini? Selimut tabung adalah yang ini. Lengkungan ya, lengkungannya itu. Nah, itu selimut tabung, kalau misalkan Miss buka, dia itu akan berbentuk persegi panjang. Oke, berbentuk persegi panjang. Ingat, luas dari persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Nah, panjangnya ini sebesar apa sih? Oke, karena kebetulan alasnya itu adalah lingkaran, ya, ini lingkaran, maka panjangnya itu adalah sebesar keliling lingkarannya nih. Ya kan, kalau dibuka begini. Sama aja membuka lingkarannya, maka dia sama dengan 2πr ya. Kemudian lebarnya itu apa? Tinggi, yang ini ya, berarti lebarnya sama dengan tinggi. Maka dari sini dapatlah dia bahwa luas sama dengan 2πr kali tinggi. Maka luas selimut tabung itu adalah 2πr kali tinggi. Nah, sekarang ini 2πr kali tinggi tambah luas alas. Luas alasnya ini kan lingkaran. Maka kalau luas lingkaran apa? Luas lingkaran sama dengan πr kuadrat. Berarti ini sama dengan πr kuadrat. Kebetulan ini tanpa tutup ya, makanya kita hitung cuma satu alas saja. Ini sama dengan 28 meter kuadrat. Oke, meter kuadratnya nanti kita tulis ya, satuannya nanti terakhir. Berarti 2πrt itu sama dengan 28 dikurang πr kuadrat. Betul ya? Berarti T sama dengan 28 dikurang πr kuadrat per 2πr. Oke, ini adalah untuk T. Sekarang, apa lagi yang dikasih tahu? Yaitu, kita baca lagi ya. Setelah luas selimut, setelah luas, dibahas di sini mengenai volume. Berarti volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Kebetulan alasnya itu adalah lingkaran. Luas alas lingkaran apa? Itu sama dengan πr kuadrat. Luas ya. Luas alas sama dengan πr kuadrat. Karena apa? Karena cuma satu juga lingkarannya. Karena dia tadi tanpa tutup. Berarti satu lingkaran. Berarti πr kuadrat dikali tinggi. Nah, ini sama dengan πr kuadrat. Tingginya kita ambil dari sini. Substitusi ya. Kali 28 dikurang πr kuadrat per 2πr. Oke, sederhanakan mana yang bisa saling membagi, yaitu R dengan R, Pi dengan Pi. Maka hasilnya ini sama dengan 28. Oke. Ini kan tinggal R ya. R kali 28 dikurang Pi R kuadrat per 2. Ini sama dengan 28 R kurang Pi R pangkat 3 per 2. Atau sederhananya sama dengan 14 R dikurang setengah Pi R pangkat 3. Itu adalah V. Ya. Oke, sekarang dibilang volume akan maksimum. Maka untuk menentukan sebuah persamaan itu maksimum atau minimum, apa syaratnya ya? Maksimum
atau minimum, itu syaratnya adalah F aksen X itu sama dengan 0. Maka kalau dalam hal ini kan dia V, ya, V yang akan maksimum. Berarti V aksen R itu sama dengan, V aksen R itu sama dengan 0. Kita cari, berarti V aksennya dari sini. Berarti 14 dikurang 3/2 pi R kuadrat itu sama dengan 0. Maka 14 sama dengan 3/2 pi R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 28/3 pi. Maka R sama dengan akar dari 28/3 pi. Atau 28 itu bisa ditulis sebagai 4 kali 7. Nah, supaya nggak ada akar di bawah, maka kita rasionalkan 3pi per 3pi. Maka R itu sama dengan 2, ya, ini kan yang kuadrat yang bisa, 2/3pi akar dari berapa? Ini sisanya adalah 7 kali 3pi, berarti 21pi. Maka volume akan maksimum jika jari alas tabung itu adalah 2/3pi akar 21pi meter. Paham ya? Oke, soal selanjutnya adalah Paman ingin membuat tabung tertutup. Ingat, ini adalah tabung tertutup, ya. Dengan volume, yaitu volume sama dengan 16 desimeter pangkat 3. Ingat, volume tabung itu apa? Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Nah, di sini alasnya udah ada 2, yaitu yang ini, alas yang ini sama tutupnya. Berarti udah ada 2 ya. Maka luas alas sama dengan 2 kali luas lingkaran. Berarti pi R kuadrat dikali tinggi. Ini sama dengan 2 pi R kuadrat T sama dengan 16 ya. Nanti satuannya kita tulis terakhir bisa ya. Itu adalah volume. Sekarang agar luas permukaan tabung minimal, berarti kita cari dulu luas tabung. Luas tabung itu sama dengan luas alas tambah luas selimut. Nah, ingat selimutnya kan ini. Ya, kita tadi udah bedah dia ya. Kalau misalkan dibedah, maka dia akan membentuk persegi panjang. Ini sebagai T, ini sebagai keliling lingkaran 2πr. Maka luasnya sama dengan 2πrt. Maka alasnya yang mana? Ini 1, 2. 22 ya, berarti 2 kali pi R kuadrat ditambah luas selimut ya, 2πrt ya. Ini sama dengan 2πr dikali R ditambah T ya, supaya gampang misfaktorkan. Nah, sekarang T-nya itu kita substitusi. Ini kan dari sini dapatlah T sama dengan 16/2πr kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan 2πr dikali R ditambah T, 16/2πr kuadrat. Oke, kita sederhanakan yuk. Berarti dari sini dapat, oke, ini ternyata bisa sederhana ya. Ini sama dengan 8/πr kuadrat. Oke, mis tulis di sini 8 aja ya. 8/πr kuadrat. Nah, dari sini kita sederhanakan menjadi 2πr dikali πr pangkat 3 tambah 8/πr kuadrat. Betul ya? Ini sama dengan berapa? Kita kalikan mana yang bisa dibagi, mana yang bisa dikali. Nah, ini berarti 2 dikali πr pangkat 3 ditambah 8/r. Maka ini sama dengan, kalau sederhananya luas tabung sama dengan 2πr pangkat 3 per R ditambah 16/R. Sehingga hasilnya menjadi 2πr kuadrat tambah 16/R. Oke, atau bisa juga 16/R ini mis tulis menjadi 2πr kuadrat tambah 16 kali R pangkat minus 1. Paham ya? Nah, agar luas permukaan tabung minimal, syarat untuk maksimal minimal ya, syarat pembuat max min itu adalah F aksen X itu sama dengan 0.
Oleh karena itu, di sini kan luas tabung dalam bentuk LR, ya. Itu sama dengan 2pi R kuadrat tambah 16 R pangkat minus 1. Maka Miss harus cari turunan pertama. Berarti L aksen R itu sama dengan 0. Berarti turunan dari 2pi R kuadrat. Berarti ini menjadi 4pi R pangkat 1, ya, ditambah min 1 dikali 16 R pangkat min 2. Maka hasilnya sama dengan 4pi R dikurang 16 R pangkat minus 2. Itu adalah, ini sama dengan hasilnya 0. Maka 4pi R itu sama dengan 16 R pangkat minus 2, atau 4pi R ini sama dengan 16 per R pangkat 2. Ini sama-sama membagi, berarti sisanya di sini 4. Ya. Maka hasilnya sama dengan 4 sama dengan, oke, Miss tulis di sini deh. 4 sama dengan pi R pangkat 3. Oke, pi R pangkat 3. Maka R pangkat 3 sama dengan 4 per pi. Sedangkan di sini R sama dengan, supaya cuma R di sini apa yang kita lakukan? Sama-sama dipangkatkan dengan sepertiga. Ya, berarti ini pangkat sepertiga, tapi jangan lupa yang di ruas kanan juga harus pangkat sepertiga. Berarti R pangkat 1 ini sama dengan 4 per pi pangkat sepertiga, atau bisa ditulis bahwa R sama dengan akar pangkat 3 dari 4 per pi. Maka jari-jari lingkaran nih ya, jari-jari lingkaran supaya luas permukaan tabung minimal adalah R sama dengan akar pangkat 3 dari 4 per pi meter. Desimeter ya? Iya, desimeter. Oke, soal selanjutnya adalah persegi panjang dengan keliling sama dengan, langsung tulis ya, keliling dari sebuah persegi panjang. Ini kelilingnya itu apa sih? Persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar, ya. Ini kelilingnya sama dengan 2x tambah 24. Ingat, keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar, berarti sama dengan 2x tambah 24. Maka Miss bisa jabarin menjadi 2 kali panjang tambah lebar, itu difaktorin 2 kali x tambah 12. Oke, ini saling membagi nih. Maka kita dapat bahwa panjang tambah lebar ini sama dengan x tambah 12. Oke, ini terlalu besar ya tulisannya. Bentar. Oke, maka dari sini kita memperoleh, ingat di sini dikasih tahu adalah lebar sama dengan, lebarnya sama dengan 18 dikurang x. Ya, ini dalam satuan centimeter, nanti kita tulis. Berarti panjang tambah 18 kurang x sama dengan x tambah 12. Maka panjang sama dengan, ya, x tambah 12 dikurang 18 ditambah x. Ini sama dengan 2x dikurang 6. Maka panjang sama dengan 2x kurang 6. Ingat, sekarang adalah kita udah tahu nih panjangnya. Agar luas maksimum, berarti kita cari dulu luas itu sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 2x dikurang 6 kali lebar. Lebarnya adalah 18 dikurang x, ya. Kemudian yang ini sama dengan 2x dikali 18 berarti 36 dikurang 2x kuadrat dikurang 6 kali 18 berarti 108. Kemudian dikurang 6x. Oke, tambah ya, tambah 6x. Maka ini sama dengan 36. Oke, 30. Oh, ini sama dengan 36x ya ternyata. Oke, 36x kita tulis ya secara beraturan. Berarti dari pangkatnya yang paling tinggi x kuadrat ditambah ini 42x dong, 42x dikurang 108 sama dengan, oke, ini adalah L. Oke, ini tadi adalah 6x ditambah ya. Ini L. Maka ditanya di sini adalah luasnya maksimum. Untuk syarat maksimum, ingat selalu maksimum minimum ini sama dengan f aksen x itu sama dengan 0.
F aksen ya, turunan pertamanya sama dengan 0. Maka kalau misalkan Miss turunkan, ini harus sama dengan 0. Oleh karena itu, Miss dapat hasilnya, oke, ini kita kurangi dulu ketebalannya. Miss dapat, kita turunkan ya, maka Lx ya, L aksen X itu sama dengan min 4X ditambah 42. Ini sama dengan 0. Oke, min 4X sama dengan min 42, berarti X sama dengan 21/2. Oke, 21/2 itu adalah nilai X, sedangkan yang dibilang luas maksimum. Luas maksimum berarti luas maksimum sama dengan, kita cari dulu panjangnya. Panjangnya sama dengan 2 dikali berapa ini? 2 dikali 21/2 dikurang 6. Ini sama dengan 21 dikurang 6 berarti 15. Itu adalah panjang. Oke, maka panjang maksimum sama dengan 15 cm ya. Jadi kalau dibilang luas maksimum berapa? Berarti kalau misalkan ada pertanyaan, luas maksimumnya adalah kamu tinggal cari panjangnya berapa. Ini udah panjangnya 15, lebarnya berarti kalau lebarnya ini ya udah 18 dikurang 21/2. Tinggal kalikan nanti, itu adalah luas maksimumnya. Oke? Nah, sejauh ini paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Sebuah peluru ditembakkan ke atas ya. Misalkan ini ada sebuah peluru. Oke, tembakkan ke atas. Kemudian ini ditembakkan ke atas. Nah, jika tinggi H meter setelah T detik, maka dirumuskan dengan maka kalau misalkan Miss tulis ini sebagai apa yuk? Ini sebagai ukuran satuan waktu. Sedangkan ini adalah ketinggian. Dirumuskan dengan, jadi kurva yang dibentuk oleh peluru ini, jadi peluru yang kurva yang dibentuk peluru ini kan pelurunya tadi sampai jatuh ke sini ya. Ini berbentuk HT sama dengan 120T dikurang 5T kuadrat. Ini adalah HT-nya. Maka tinggi maksimum yang dicapai oleh sebuah peluru tersebut. Oke, Miss tuliskan ya penyelesaian. Kita tulis kembali HT itu apa? HT sama dengan 120T ya dikurang 5T kuadrat. Syarat untuk maksimum minimum apa? Syarat max min itu sama dengan F aksen X sama dengan 0. Artinya kalau di sini dalam HT berarti H aksen T itu sama dengan 0. Oke, Miss turunkan H aksen T itu sama dengan 120 dikurang 10T. Maka 120 dikurang 10T ini sama dengan hasilnya 0. 120 dikurang 10, 120 sama dengan 10T. Dapatlah T itu sama dengan 12. Nah, itu adalah untuk T-nya, padahal yang diminta apa? Tinggi maksimum. Tinggi maksimum berarti kamu masukkan ke persamaan awal. Ini HT-nya itu adalah 120T kurang 5T kuadrat. Pada saat tingginya maksimum, maka T-nya itu adalah 12 di sini. Ya. T-nya sama dengan 12. Maka H12 sama dengan 120 kali 12 dikurang 5 kali 12 kuadrat. Oke, paham ya? Maka di sini sama dengan 12 kali 12 itu 144. 0 ya dikurang 5 kali 144. Itu sama dengan 1440 dikurang 5 kali 144 berarti 720. 1440 dikurang 720 itu sama dengan 720. Ini dalam bentuk meter, maka 720 meter. Maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah 720 meter. Oke, suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar. Membuat produk itu membutuhkan biaya. Terlalu besar ya. Sebentar. Membutuhkan biaya yang digunakan itu adalah 9.000 tambah 1.000 X tambah 10 X kuadrat. Ya. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual,
dijual itu harganya berapa? 5.000 untuk satu produk, setiap produk. Nah, berapa banyak produk? Di sini nggak dikasih tahu berapa banyak produk. Nah, misalnya, oke, maka laba maksimum adalah laba maksimum sama dengan titik. Nah, ini yang mau kita tanya ya. Oke, biar rapi. Laba maksimum sama dengan titik. Nah, misalkan selesaikan dengan cara apa? Yaitu kita berangkat dari laba. Apa itu laba? Laba itu adalah ya hasil jual dikurang hasil beli. Harga beli, hasil jual dikurang harga beli. Nah, dalam hal ini harga beli dalam produk ini yaitu biaya yang dipakai untuk membuat produk. Ya, untuk membuat produk berapa tadi? Ini adalah 9.000 ditambah 1000x tambah 10x kuadrat. Ini ya biaya yang dipakai, sedangkan hasil jual itu adalah 5.000 per produk. Nah, misalkan itu kan nggak dikasih tahu berapa jumlah produk, berarti misalkan semua produk, jumlah semua produk ya, jumlah semua produk itu sama dengan X. Maka laba itu sama dengan hasil jual, berarti 5.000 kali X dikurang harga beli. Harga beli ini ya 9.000 ditambah 1000x tambah 10x kuadrat ya. Maka laba sama dengan 5.000x dikurang 9.000 dikurang 1000x kurang 10x kuadrat. Oke, biar teratur kita susun dari pangkat paling tinggi. Minus 10x kuadrat ya tambah 4.000x ya, karena 5.000x dikurang 1000 itu sama dengan 4.000x dikurang 9.000. Nah, ini adalah laba, ini fungsi laba. Nah, untuk menentukan dia maksimum atau minimum, maka ingat syaratnya. Syarat maksimum minimum itu sama dengan f aksen x itu sama dengan 0. Maka dalam hal ini karena dia dalam bentuk laba Lx ya, laba itu Lx ya, misalkan berarti L aksen X itu harus sama dengan 0. Maka L aksen X itu apa? Itu sama dengan minus 20, turunkan ya yang ini. Minus 20X tambah 4.000. Ya, ini aja. 4.000 itu sama dengan 0. Maka minus 20X sama dengan 4.000. Oke, minus ya. Maka X sama dengan ini saling membagi sehingga X itu sama dengan 200. Ini masih nilai X. Dibilangnya, ditanya di sini adalah laba maksimum. Maka kita cari yang LX. Maka L 200 dong ya, karena dia akan maksimum jika X-nya 200. L 200 sama dengan, masukkan ke persamaan ini. Berarti minus 10 dikali 200 kuadrat ditambah 4.000 dikali 200 dikurang 9.000. Maka ini sama dengan berapa? Minus 10 dikali, ini 4, nolnya jadi 4 ya, karena kuadrat 1, 2, 3. Tambah, ini nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 800.000 dikurang 9.000. Maka hasilnya sama dengan minus 400.000 ini ya. Ditambah 800.000 dikurang 9.000. Ini sama dengan 400.000 dikurang 9.000. Berarti itu sama dengan 300, berapa ini? 391.000. Oke, jadi laba maksimum ya, laba maksimum yang diperoleh oleh perusahaan itu adalah Rp391.000. Oke, berarti di depan rupiah ya.